Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Manarul Hidayat, kelas manajemen 4 pagi F. Di sini saya akan menjelaskan tentang financial leverage. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang financial leverage ada 3: DOL, degree operating leverage; DFL, degree financial leverage; DCL, degree combined leverage. Yang pertama, financial leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Pengertian leverage ada dua, yaitu leverage operasi dan leverage keuangan. Leverage operasi adalah tingkat kepekaan perubahan debit terhadap perubahan penjualan. EBIT adalah laba bersih perusahaan sebelum dikurangi beban pajak dan beban bunga. Leverage keuangan yaitu perusahaan yang dalam operasinya menggunakan sumber dana yang ada biaya modal tetap berhutang. Analisis titik imbas atau break even point atau BEP. Break-even point adalah suatu kondisi di mana suatu perusahaan berada di titik imbang dengan tidak mengalami kerugian maupun mendapat keuntungan. Maka dari itu BEP sering juga disebut dengan analisis titik imbas. Besar jumlah keuntungan dan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan ada dalam jumlah yang sama. Konsep biaya BEP dapat diterapkan apabila biaya produksi dapat dibedakan menurut perilakunya menjadi biaya tetap dan variabel. Biaya tetap biaya yang secara total tidak berubah walaupun vol produksi mengalami perubahan. DFL, degree financial leverage. Financial leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan beranggapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Melalui analisis leverage, kita akan memperoleh gambaran tentang sensitivitas perubahan earning per share atau sering disebut EPS atau laba per lembar saham terhadap perubahan earning before interest and tax EBIT. DVL yang besar menunjukkan bahwa perubahan tingkat EBIT akan menghasilkan perubahan yang besar pada laba bersih EAT atau pendapatan per lembar perubahan EPS. DCL, degree combined leverage. Leverage terjadi apabila perusahaan memiliki baik operating leverage maupun financial leverage dalam misalnya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasa. Leverage gabungan adalah pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak untuk mengukur langsung efek perubahan laba rugi saham dengan degree of combined DCL yang didefinisikan sebagai persentase perubahan pendapatan per lembar saham sebagai akibat persentase perubahan unit yang akan dijual. Leverage ada 3: leverage operasi memberi gambaran, leverage memberi keuangan memberi gambaran bila hubungan pengaruh tersebut digabungkan menjadi Sini ada hubungan EBIT dan EPS. Hubungannya adalah pembelanjaan hutang dan saham biasa. Dalam memenuhi sumber dananya, manajemen dihadapkan pada beberapa alternatif sumber pendanaan. Apakah dengan modal sendiri atau dengan pinjaman modal asing? Mana yang dipilih dari alternatif yang ada tidak menjadi masalah asal bisa meningkatkan keuntungan pemegang saham yang diukur dengan earning per EPS atau return on equity. Dalam memilih alternatif sumber dana perlu diketahui pada tingkat EBIT
berapa apabila dibelanjai dengan modal sendiri atau hutang yang menghasilkan IPS atau ROE yang sama. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas pemaparan materi mata kuliah manajemen keuangan saya, yaitu Financial Research. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.